dan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Tuti. Mau masuk Bu, silakan Bu. Iya Pak, terima kasih. Pak Rian sibuk? Alhamdulillah sekarang sebagaimana yang sudah diagendakan hari ini insya Allah sedang diluangkan waktunya untuk kita ngobrol. Duduk dulu Bu, silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alhamdulillah. Rian. Gimana aktivitas hari ini? Alhamdulillah cukup melelahkan ya Pak Rian. Coba di kelas lancar tapi ya, nggak ada masalah apa-apa gitu Alhamdulillah ya. kelas lancar. Alhamdulillah. Tidak Kalau ada keluarga, masalah. Biasalah kalau anak-anak mah Pak. oh iya masalahnya bisa terhandle dengan baik insya Allah ya. Iya, betul. Di kabar keluarga gimana kabar keluarga? Suami, anak? Alhamdulillah kabar keluarga juga sehat semua, anak-anak sehat, suami sehat. Bagaimana dengan Pak Rian, keluarganya sehat? Alhamdulillah saya sehat, istri, anak pertama sehat. Yang kedua nih Bu yang sedang sakit, mohon doanya ya. Sedang Amin, batuk. semoga lekas sehat. Amin. Oh iya Bu Tuti, kemarin itu beberapa waktu yang lalu Bu Tuti itu pengen ngobrol ya. Makanya saya agendakan hari ini tuh untuk bisa diskusi lah, ngobrol sama Bu Tuti. Kira-kira obrolan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Tuti ini? Monggo Bu. Jadi gini Pak, saya masih ada sedikit keluh kesah terkait siswa atau murid di kelas saya Pak. Jadi anak ini nih sangat sulit sekali untuk diatur. Setelah saya kulik-kulik dari orang tua, kemudian saya juga menanya kepada teman-temannya, memang anak ini nih memiliki sifat yang sulit diatur. Jadi dia itu lebih kepada tidak mau diatur. Nah, ini nih saya itu akhirnya bertanya kepada orang tuanya. Ternyata hal tersebut terjadi karena pola asuh yang salah gitu Pak. Oh iya. Sebentar Bu Tuti, sebelum saya lanjut, saya izin nanti mungkin mencatat beberapa hal ya yang menurut saya butuh penjelasan lebih dalam lah ya. Saya izin mencatat nanti mungkin ya, nggak apa-apa ya? Setuju Pak, boleh. Oke, boleh. Terima kasih. Oke Bu Tuti, Bu Tuti dapat data tentang bahwasanya ada kesalahan pola asuh. Maksudnya seperti apa itu Bu? Pola asuh seperti apa yang kemudian Ibu Tuti bisa menyimpulkan itu? Dapat informasi bahwasanya anak itu ada kesalahan pola asuh. Jadi kalau saya ulik dari orang tuanya, anak ini pernah dititipkan kepada kakek neneknya, dan di kakek neneknya tersebut anak ini nih dimanja. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan dan sebagainya, itu menurut kakek neneknya tidak apa-apa karena masih kecil. Jadi bertumpu pada kata nggak apa-apa masih kecil gitu. Akhirnya sampai sekarang di kelas 5 SD masih seperti itu aja gitu Pak. Oke. Berarti maksud tadi kesalahan pola asuh itu karena dititipin di neneknya terlalu memanjakan begitu ya? Betul Pak. Iya. Oke. Terlalu memanjakan ya, saya tulis dulu. Nah Bu Tuti, tujuan dari pertemuan kita hari ini tuh sebetulnya target Bu Tuti itu apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi pertemuan kali ini saya ingin ada masukan dari Pak Rian terkait tentang apa sih cara saya supaya anak ini bisa minimal mendengarkan gurunya gitu. Jadi target pertemuan ini ingin mentreatment anak supaya mampu mendengarkan apa yang disampaikan atau menjadi nasihat dari gurunya gitu. Mungkin juga dari orang tuanya begitu Bu? Iya betul. Oke. Sebelum kita lanjut lagi Bu ke beberapa hal berikutnya. Jadi yang kalau saya tanyakan ke Ibu, kira-kira tolak ukur keberhasilan Ibu dalam melakukan treatment terhadap anak ini apa? Mendengar saja atau mentaatinya dan seterusnya, atau apa, seperti gambaran yang kira-kira konkret lah ya. Nanti anak ini berhasil nih saya treatment. Nah, gambaran treatment yang berhasil itu seperti apa menurut Ibu?
gambaran treatment saya yang saya anggap berhasil itu Pak, ketika anak ini tidak lagi membangkang terhadap permintaan dari gurunya, baik itu guru kelasnya maupun guru mapel lainnya. Jadi minimal anak ini nih tidak ada lagi kata, nggak mau, saya emang nggak mau ngerjain itu, terserah mau dinilai 0 tah, berapa tah, terserah. Tapi saya pengennya dengan treatment saya itu ada keberhasilan ketika anak itu mengatakan, oh iya ini tugas saya kerjakan. Oke, ya mudah-mudahan dimudahkan lah kita Bu Tuti mencari solusi kita bersama hari ini ya, supaya bisa mentreatment anak itu dengan baik. Nah, Bu Tuti, kira-kira apa sih kesempatan yang bisa diambil oleh Bu Tuti? Kesempatan apa kira-kira, momen seperti apa yang kira-kira bisa diambil pertama kali saat mentreatment anak tersebut? Kayaknya sih ya Pak, saya bisa ngambil kesempatan ketika anak ini sedang good mood. Jadi contohnya kayak kelihatan kan kalau lagi good mood itu dia nyapa guru biasanya kayak gitu. Itu kayaknya saya bisa ambil kesempatannya. Pada saat sedang good mood. Iya. Kalau saya misalnya ingin tahu gambaran anak ini, sering nggak dia muncul good mood-nya di waktu-waktu tertentu? Itu kendala yang saya alami Pak, karena memang dari sekian hari di sekolah, dari Senin sampai Jumat itu, kita itu hanya mendapatkan sedikit sekali good mood-nya, dan itu ketika kita ulik, ketika kita salah gitu berbicara, itu langsung bad dan meninggalkan kita gitu. Oh iya. Masih ingat nggak kira-kira pada kondisi bagaimana dia mendapatkan good mood itu gitu, seringnya? Biasanya kalau dia dapat nilai 100 dari gurunya itu good mood. Terus atau ketika kita bilang, ih ganteng, soleh, dia baru good. Atau dia tidak datang terlambat, dia akan merasa good. Oke, berarti ketika dia diberikan penghargaan begitu mungkin Bu ya? Iya betul Pak. Oh iya. Kalau kemudian Bu Tuti kira-kira pernah menciptakan kondisi menghargai atau merekayasa sesuatu lah ya, merekayasa kondisi kelas, kondisi pembelajaran agar si anak ini mendapatkan moodnya dengan baik. Pernah nggak mencoba seperti itu, membuat rekayasa seperti itu? Pernah sih Pak, sekali saya mencoba buat melakukan permainan, dan dia kan senang dengan bola, jadi mata pelajaran saya itu saya kaitkan dengan permainan yang berkaitan dengan bola. Itu saya lihat memang dia itu merasa senang mengikuti pelajaran saya gitu Pak. Oh, dengan bola ya. Kalau di luar aktivitas pembelajaran, biasanya hubungan berdua interaksi gitu ya, antara si anak dengan Bu Tuti itu pernah terkondisikan ada good mood nggak, obrolan berdua aja gitu antara ibu dengan si anak? Kalau untuk berdua itu belum pernah ya Pak ya, karena setiap diminta, nak ke kantor yuk Bu Guru, ada sesuatu loh, ada hadiah buat kamu gitu. Itu dia udah langsung enggak, paling juga mau ditanya-tanya, dia udah langsung seperti itu. Atau sayanya duduk di sebelahnya gitu ya Pak ya. Duduk nih di sebelahnya, niat hati udahlah sambil ngobrol gitu, sambil dia makan atau sambil dia ngeliatin temennya main. Waktu istirahat saya duduk di sebelahnya, itu tuh langsung gini, pasti Bu Tuti mah mau nanya-nanya saya, males saya mah gitu. Udah gitu dulu gitu. Iya. Jadi sudah curiga duluan gitu ya. Wah, Bu Tuti mau nanya-nanya itu. Iya. Udah langsung responnya udahlah, males, pasti ada yang aneh-aneh yang ditanya-tanya gitu. Iya. Tapi kalau anak itu masih tetap dia bisa berkomunikasi dengan Bu Tuti ya? Anaknya Sejauh maksudnya ini masih. tidak menutup diri, kadang-kadang ya biasa ngobrol lah gitu. Ada Pak, ada. Apalagi kalau momennya saya lagi ngajar di kelasnya, itu pasti dia sebenarnya secara tidak langsung ketika memberikan tugas, dia itu pasti langsung ke gurunya nanya. Tapi bukan nanya dia nggak ngerti, tapi nanya ini jawabannya di mana. Oh gitu, iya. Pernah kesukaan dia kan bola ya?
Ibu pernah ngobrol tentang bola nggak dengan si anak? Bola gitu, jangan tanya ge. Ibu tentang ngobrol tentang bola, tentang apa yang dia sukai, bintang sepak bola yang paling disukai siapa dan bagaimana. Pernah nggak Bu kira-kira? Belum Pak, karena saya nggak paham bola, jadi Oh makanya iya. belum pernah. Cuma pernah nanya juga, emang kamu suka bola ya? Iya. Emang bola itu seru? Seru, udah gitu aja. Udah. Nah, Heeh. iya. Artinya tuh dari barusan obrolan Ibu Tuti, barusan menangkap tuh si anak sudah mulai senang tuh dengan Bu Tuti tuh. Meresponnya tanpa tanpa beban. Oke, jadi mungkin nggak Bu Tuti membuat sebuah obrolan awal dengan bola, apalagi sekarang sedang momennya Piala Dunia tuh Bu. Momennya tepat tuh diajak ngobrol tuh. Iya Gimana ya. iya kayaknya sepertinya enak tuh obrolannya. Coba, kayaknya bisa deh saya coba buat Hmm, mencari momen di mana saya mengobrol dengan anak ini, tapi diawali dengan kesukaannya gitu ya Pak ya? iya, coba Bu. Kayaknya memang enak tuh obrolnya diawali dengan itu. Jadi pertanyaan ringan tuh. Luar biasa nanti anak. Nanti kalau sudah ada kesempatan, ya ngobrol begitu enak Bu. Sepertinya ya. Iya Pak, Nah, dicoba. Bu Tuti, kira-kira kalau misalnya sudah obrolan masuk nih ya dengan anak, dengan bola apa dan sebagainya, kira-kira peluang ibu untuk memberikan treatment selanjutnya besar nggak ya kira-kira? Kemungkinan ya dari obrolan itu. Soalnya saya tadi nangkep dari cara anak menjawab yang dicontohkan oleh ibu. Si anak tuh nyaman ketika berbicara bola. Nah, peluang ibu untuk memberikan treatment pada saat pembelajaran gede nggak kira-kira atau bagaimana sih gambarannya? Kayaknya bakalan memiliki peluang sangat besar sih Pak kalau saya lihat, karena memang dia itu memang suka banget sama bola ya. Jadi kayaknya kalau makanya saya mau belajar dulu tentang bolanya dulu. Terus Iya pengen benar tahu benar benar. dari temennya nih dia itu sukanya tim apa, biarin saya juga bisa kulik dan nggak sok tahu. Khawatirnya kalau sok tahu nanti saya malahan dicemes sama nih anak. Iya 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 betul betul betul. Jadi mudah-mudahan nanti belajar bola tentang permainan, apalagi kalau pemain-pemain yang sedang populer sekarang Bu, jadi perbincangan yang luar biasa lah di teman-teman anak-anak yang penggemar bola itu. Nah selain kesempatan yang besar untuk berbicara sebagai pembuka itu bola, pasti mungkin ada tantangan yang akan didapatkan. Kadang-kadang kan menyelesaikan masalah itu tidak semudah membalikan telapak tangan Bu ya. Tantangannya apa yang besar kira-kira menghadapi ini anak nih? Tantangan terbesarnya adalah mengajak dia mengobrol, Kak, Mengajak sama ya. membuat dia duduk diam. Itu tantangan terbesarnya karena memang tipe anak yang kinestetis ya. Kinestetis. Oh iya 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 iya. Jadi memang nggak bisa, karena di kelas pun dia dalam jangka waktu pagi jam 7 sampai jam setengah 4 sore itu duduk itu hitung sama jari. Iya iya iya. Jadi tantangan itu adalah mengajak ngobrol dia dan membuat dia nyaman berdiskusi atau ngobrol sama ibu gitu ya. Iya, Iya iya tantangannya. Ya mudah-mudahan ibu sudah bisa memprediksi itu dan menyiapkan strateginya gimana caranya supaya dia nyaman ngobrol dengan ibu. Itu ya. iya Pak. Ya. Berikutnya Bu Tuti, tadi saya tangkap Bu Tuti itu akan belajar dulu tentang bola begitu ya. Iya. Gitu. Jadi rencana awalnya adalah bagaimana ibu belajar dulu tentang bola, membaca tentang bagaimana permainan bola dan seterusnya. Selain belajar tentang bola, kira-kira apalagi nih rencana yang akan ibu lakukan agar bisa mendekati si anak yang dimaksud? Rencananya sih saya mau bertemu sama orang tuanya untuk mengobrolkan tentang tingkah atau psikologis anak di sekolah gitu, supaya orang tuanya juga mentreatment yang sama di rumahnya sama seperti di sekolah. Kemudian saya juga udah punya janji sebenarnya Pak sama psikolog yang bekerja sama di sekolah untuk mengutarakan masalah ini dan treatment yang tepat buat anak ini gitu. Itu sih Pak rencananya. Berarti sudah itu mas sudah jadi strategi yang baik itu Bu, ngobrol sama orang tuanya, kalau perlu mah ya ngobrol bola juga dengan orang tuanya Bu, dengan anak-anaknya ngeriung dulu bola dulu. Iya ya. Ya iya iya. Oke, kalau kemudian nanti ibu sudah melakukan itu,
sudah ngobrol dengan orang tuanya, sudah ngobrol dengan anaknya. Kira-kira ukuran keberhasilan ibu untuk proses pada pelaksanaan rencana aksi ini, kira-kira apa Bu? Ukuran keberhasilannya ya, yang bisa terukur. Oh, ini saya sudah berhasil gitu. Pada tahap belum anaknya tertreatment gitu maksudnya. Kira-kira ukurannya apa? Ukuran keberhasilannya, anak ini sudah tidak lagi membangkang kepada gurunya, kemudian mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan tidak menjawab setiap omongan gurunya. Jadi ini anak ini kalau kita bilang sayang ini nih, apa sih sayang ini gitu, atau ayo dikerjain, ih nggak mau, saya nggak mau ngerjain ini gitu. Apa sih belajar itu pusing gitu tuh. Saya pengen tidak ada kata lagi belajar itu pusing gitu tuh Pak. Oke. Supaya tidak ada belajar itu pusing gitu. Jadi oke, tidak ada kata-kata keluar begitu ya. Jadi tolak ukur keberhasilan ibu pada saat melakukan proses aksi ini adalah anak ini mau duduk, mendengarkan, nyaman, berusaha mengerjakan dulu gitu ya. Meskipun belum terlalu 100% betul gitu ya. Paling tidak anak begitu dulu nyaman. Oke Ibu, Ibu sudah punya rencana yang bagus menurut saya. Datang pada orang tuanya, mempelajari sepak bola, datang pada orang tuanya. Jadi berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian juga punya tolak ukur yang jelas, duduk, mendengarkan, ngobrol, dan nyaman si anaknya. Nah, kedepannya komitmen ibu terhadap si anak ini seperti apa, Bu? Apakah akan menyerah begitu saja atau akan senantiasa berusaha si anak ini menjadi orang yang nyaman dalam pembelajaran bersama semua guru di sekolah? Monggo Bu, kira-kira komitmen Saya ibu apa? tidak mau stop sampai di sini ya Pak ya, tapi saya pengennya terus mendampingi anak ini sampai dia memiliki perubahan. Walaupun treatment ini kita akan coba, kalau masih gagal kita coba akan treatment-treatment yang lain sampai anak ini ada perubahan. Saya pengennya seperti itu, apalagi si murid ini kan udah kelas 5 ya Pak ya, hanya tinggal 1,5 tahun di lingkungan sekolah kita. Jadi saya berharapnya dengan treatment ini ada perubahan dari anak tersebut, ketika di SMP tidak ada lagi seperti itu gitu. Oke, luar biasa. Tadi saya sempat dengar ibu tuh mau ketemu orang tua, juga kalau masih kurang efektif juga mau melibatkan psikolog di sekolah. Kira-kira siapa lagi Bu yang mau diajak terlibat lah ya untuk menangani anak ini selain orang tua dan psikolog di sekolah itu? Saya ingin melibatkan guru kelas, kemudian saya juga ingin melibatkan kepala sekolah jika memang diperlukan. Dan kebetulan kan saya kesiswaan ya Pak ya, jadi otomatis saya juga terlibat langsung dalam treatment ini gitu. Oke, itu sudah Ibu baru obrolan barusan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa sambil dicatat mungkin Bu ya? Iya Pak, ini udah dicatat nih Pak beberapa tadi solusi dan rencana aksinya. Alhamdulillah, supaya teringat dan kita bisa melakukannya. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Tuti barusan menjadi solusi kita bersama. Saya juga berharap tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Tuti juga menghasilkan hal yang efektif. Mudah-mudahan anaknya juga menjadi orang yang lebih baik dan lebih bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh orang tuanya. Terima kasih sudah datang Ibu Tuti ke ruangan ini. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah Pak, terima kasih atas waktunya, atas obrolan ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa solusi yang insya Allah akan saya lakukan ya Pak ya. Sehat selalu buat Pak Rian. Terima kasih Bu Tuti. Bu Tuti juga senantiasa sehat, senantiasa menginspirasi, senantiasa memotivasi anak-anaknya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.